Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, khususnya kelas 11 PKRO. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita berjumpa kembali dan bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masih dengan kegiatan PJJ-nya, yaitu pembelajaran jarak jauh. Jadi kita belum bisa bertatap muka secara langsung di dalam kelas kalian tercinta di SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, karena memang kondisinya yang belum memungkinkan. Jadi tetap semangat belajar, dan tentunya juga tetap semangat menjaga kesehatan demi kebaikan kita bersama. Sebelum saya jelaskan secara lengkap dan secara mendetail, silahkan kalian semuanya untuk mempersiapkan kebutuhan dalam belajar kalian masing-masing, seperti alat tulis kalian sendiri, sehingga nanti pada saat saya menjelaskan kalian sudah siap. Dan saya harapkan kalian menyimak informasi tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir, sehingga nantinya kalian bisa memahami isi informasinya secara penuh dan menyeluruh, seperti itu ya. Dan perlu saya ingatkan kembali, karena kita belum bisa bertatap muka, jadi saya pesan untuk kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar kalian terhindar dari penyakit yang berbahaya, agar kalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah siswa dan siswi semuanya, untuk kesempatan pada pagi hari ini kita berada pada semester genap, semester yang menentukan buat kalian semuanya. Apakah nantinya di penghujung semester kalian itu dinyatakan bisa melanjutkan atau tidak ke tingkat yang berikutnya. Jadi agar kalian itu semuanya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kalian harus selalu belajar dan selalu memahami setiap informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru lewat tayangan video. Baiklah siswa dan siswi semuanya, yang selanjutnya yaitu kita masuk pada pertemuan ke-1, pertemuan pertama. Jadi ini merupakan pertemuan awal kita kembali di semester genap. Jadi kalian nanti saya ingatkan kembali untuk menyimak tayangan video dari saya dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami materinya seutuhnya. Dan jangan lupa untuk
mempersiapkan kebutuhan dalam belajar kalian secara online ini. Baik, siswa-siswi semuanya, ya, ini merupakan pertemuan ke-1, mohon diperhatikan. Kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang proposal. Materi ini saya sendiri yang menyusun, yaitu Udeni Dwi Yuli Hastuti. Yang selanjutnya, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.10 yang isinya mendeskripsikan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian berkaitan dengan bidang pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu untuk mendeskripsikan informasi penting yang ada dalam proposal kegiatan atau penelitian berkaitan dengan bidang pekerjaan. Itu ya, mohon diperhatikan sekali. Peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 7. Yang pertama antara lain itu tentang pengertian proposal. Yang kedua ada tujuan proposal. Kemudian yang ketiga fungsi proposal. Yang keempat manfaat proposal, dan yang kelima itu adalah ciri-ciri proposal. Yang keenam jenis-jenis proposal, dan yang terakhir ketujuh akan mempelajari tentang bentuk-bentuk proposal. Jadi ada 7 submateri yang akan kita pelajari seputar materi inti tentang proposal. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan saja informasinya. Kita akan membahas informasi submateri yang pertama, yaitu tentang pengertian proposal. Mohon disimak dan perhatikan secara fokus ya, dan secara baik-baik. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapatkan dukungan. Ini seputar pengertian awal proposal. Yang berikutnya, terdapat beberapa pengertian proposal menurut pendapat para ahli. Jadi ada beberapa ahli yang memberikan tanggapan pengertian seputar pengertian proposal. Siapa saja itu? Silahkan diperhatikan. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI terdapat pengertian proposal yang berarti
rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang kedua, menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal atau standar. Ya, dalam bentuk formal dan standar. Kemudian yang ketiga, menurut Hasanun Anwar, dalam bukunya tahun 2004 di halaman 73, menuliskan proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Kemudian menurut Keraf pada tahun 2001 di halaman 302, proposal adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Nah, berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Ini maksud proposal. Ya, bisa dimengerti ya. Baik, yang selanjutnya, tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu untuk mendapatkan bantuan dana yang pertama. Yang kedua, mendapatkan dukungan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Ada 3 tujuan proposal secara sederhananya. Kemudian ada fungsi proposal. Adapun fungsi-fungsi dari suatu proposal yang disusun, di antaranya sebagai berikut. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Kemudian yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Sedangkan yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Kemudian fungsi yang keempat itu dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lainnya. Ini fungsi dari proposal. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang manfaat proposal. Manfaat proposal yang pertama itu menjadikan rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi sebagai rencana untuk mengarahkan panitianya. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi
Jadi secara tidak langsung ketika kita punya proposal, orang yang membacanya atau orang lain itu akan tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan atau yang kita laksanakan, seperti itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Ini manfaat proposal. Nah, yang kelima kita akan mempelajari ciri-ciri proposal. Ada beberapa ciri-ciri proposal, silahkan kalian simak bersama ya. Yang pertama itu proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian ciri yang kedua, proposal dibuat dengan singkat agar donatur atau pihak tertentu mengetahui pokok isi acara yang akan diselenggarakan. Kemudian yang ketiga, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang keempat, proposal seharusnya diberikan kepada donatur atau instansi terkait minimal 1 bulan sebelum acara sebagai pemberitahuan kepada instansi atau donatur tersebut. Kemudian yang kelima, berisikan tujuan-tujuan, latar belakang acara. Yang selanjutnya masih seputar ciri-ciri dari proposal. Yang keenam, proposal disusun dengan tujuan-tujuan yang biasanya disesuaikan dengan latar belakang sebuah acara. Kemudian yang ketujuh, itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid, yang nantinya diserahkan kepada penyelenggara acara. Kemudian yang kedelapan, ini proposal memiliki ciri yang pada dasarnya berupa lembaran-lembaran yang berisi sebuah susunan acara atau kegiatan yang diserahkan penyelenggara kepada donatur. Kemudian yang kesembilan adalah cirinya ada pihak yang mengajukan. Jadi ada 9 ciri-ciri proposal. Silahkan kalian pahami secara mandiri. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis proposal. Secara umum, proposal dapat dibedakan dalam 4 jenis. Yang pertama ada proposal kegiatan, yang kedua proposal bisnis, yang ketiga proposal penelitian atau riset, yang keempat proposal proyek. Ini jenis-jenis proposal. Akan saya jelaskan satu persatunya, yaitu yang pertama proposal kegiatan. Proposal ini merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifatnya individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya. Yang kedua, proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya adalah
proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, ada proposal penelitian atau riset. Jenis proposal ini umumnya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya dari proposal penelitian itu untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. Yang keempat, ada proposal proyek. Jenis proposal ini umumnya dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana kegiatan. Contohnya adalah proposal suatu proyek pembangunan. Ya, itu ya, bisa dimengerti ya. 4 jenis proposal. Bisa dipahami? Baik. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk proposal. Berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibagi menjadi 3, yaitu proposal formal, yang kedua proposal semi formal, yang ketiga ada proposal non formal. Saya jelaskan satu persatunya. Ada proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan itu terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, lembar pengesahan. Kemudian yang kedua ada isi proposal. Isi proposal berisikan latar belakang, pembatasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, dan ada waktu serta biaya. Yang selanjutnya ada data pelengkap proposal. Di dalam data pelengkap proposal berisikan lampiran, tabel, daftar pustaka, dan lainnya. Ini proposal formal. Kemudian ada proposal semi formal. Proposal semi formal umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih berbentuk baku. Di dalam proposal semi formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Ini. Kemudian proposal yang ketiga ini bentuk proposal non formal, di mana informasinya adalah proposal non formal biasanya hampir sama dengan proposal semi formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non formal juga terdapat beberapa hal seperti masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Itu bisa dipahami dan dimengerti ya siswa-siswi semuanya. Ya, setelah kalian itu menyimak informasi materi secara lengkapnya, bisa saya simpulkan di sini bahwa suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain
agar mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut dapat berupa izin, persetujuan, dana, dan lainnya. Ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga kalian bisa memahami secara keseluruhan informasi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Baiklah siswa-siswi semuanya, ada pepatah bijak yang bisa kalian jadikan bahan renungan. Ya, di sini bunyinya adalah sesungguhnya yang menyebabkan ilmu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Semoga dengan kalian itu menyimak membuka tayangan video saya dari awal sampai akhir, sesering mungkin membukanya, tidak akan lupa dan tidak akan hilang ilmu yang sudah kalian serap sedemikian lengkapnya. Paham ya? Baiklah siswa-siswi semuanya, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan seputar proposal pada pertemuan kali ini saya sampaikan seperti itu terlebih dahulu ya. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada materi yang belum saya jelaskan, saya mohon maaf. Kiranya itu saja saya akhiri pertemuan PJJ untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.